Pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi tempat wisata Dunia Fantasi dan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Anies meninjau langsung persiapan protokol kesehatan di Dufan dan Ancol sebelum dibuka kembali saat PSBB masa transisi. Sabtu pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Dunia Fantasi dan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Anies meninjau langsung persiapan protokol kesehatan di kedua lokasi ini sebelum dibuka di fase akhir PSBB masa transisi. Kapasitas wahana dan restoran nantinya hanya akan diisi 50%. Pengunjung juga akan diwajibkan menjaga jarak saat mengantri serta membeli tiket secara online. Nah, yang dibuka di awal adalah tempat ibadah. Sesudah itu perkantoran, kegiatan perekonomian. Yang dibuka di fase ini lebih akhir adalah tempat wisata. Salah satunya Ancol dan Ragunan. Jadi tadi saya lihat protap yang disiapkan oleh Ancol untuk nanti bisa berkegiatan lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Pihak pengelola dan Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan protap khusus jika ditemukan pengunjung atau pekerja yang positif COVID-19. Opsi penutupan kembali juga dimungkinkan jika situasi semakin tidak terkendali. Jika berjalan sesuai rencana, kawasan Ancol dan Dufan akan dibuka pada 20 Juni 2020 mendatang. Tim iNews melaporkan. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sejumlah mal di Jawa Barat kembali beroperasi. Ratusan pengunjung langsung menyerbu mal, namun manajemen mal tetap terapkan protokol kesehatan ketat. Hari pertama pembukaan usai ditutup sementara karena pandemi COVID-19, Mal Sentra Grosir Cikarang atau SGC di Bekasi, Jawa Barat diserbu ratusan pengunjung. Meski begitu, sebelum memasuki mal, petugas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Selama pandemi corona, jam operasional dibatasi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore. Sementara untuk restoran, pihak pengelola mal tidak memperbolehkan makan di tempat, hanya boleh dibawa pulang. Di hari pertama buka ini, Mal SGC diramaikan pengunjung yang datang untuk menjual emas. Jual pengunjung semua. Berarti maksudnya persiapan harus ada dana lebih banyak dibanding. Ya harus, kita harus siap dana karena dia sama toko, jadi nunggu toko buka. Selama SGC tutup kemungkinan bisa seminggu 2 minggu. Mereka akan terus menjual ya? Jual terus, butuh dana kan. Selain SGC, Pusat Perbelanjaan Cibinong City Mall di Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga kembali beroperasi. Petugas keamanan melaksanakan protokol kesehatan bagi setiap pengunjung sebelum memasuki mal. Petugas juga memasangkan stiker bertuliskan I am cool sebagai tanda suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3 derajat Celcius. Hampir 80% tenan di Cibinong City Mall sudah beroperasi. Sementara untuk fasilitas lainnya seperti bioskop, arena permainan anak, dan fitness masih belum dibuka karena harus menunggu instruksi dari pemerintah. Pengelola mal juga memaksimalkan sistem dengan pembayaran non-tunai selama bertransaksi. Kita perhatikan dan kita waspada adalah kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri, gitu kan? Karena memang untuk beberapa hal, untuk beberapa orang belum semuanya bisa adaptasi dengan pola hidup baru ini, gitu kan? Dimana kita juga beberapa harus sering mengingatkan kepada mereka karena mereka kan terbiasa nih jalan sambil minum, makan, gitu kan? Dan itu yang harus kita tegur juga. Selama penerapan PSBB, Cibinong City Mall akan beroperasi setiap pukul 11 siang hingga pukul 8 malam sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta punya cara berbeda untuk menertibkan dan mendata wisatawan. Wisatawan diwajibkan memindai barcode dan mengisi data diri saat memasuki kawasan Malioboro. Pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta semakin diperketat. Selain wajib menggunakan masker, mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan dengan sabun, pengunjung Malioboro juga wajib untuk memindai barcode di ponsel masing-masing. Pemindaian barcode ini sebagai cara pengunjung untuk mengisi data diri. Data ini nantinya akan dipantau oleh Pemprov DIY. Ya ini bagus sih, soalnya kan
membantu orang-orang biar siapa tahu siapa aja yang bakal kesini gitu. Terus dari yang tadi juga semacam pencegahan biar kita ini kan nggak menyebarkan virus seperti itu. Menurut saya bagus karena di situasi seperti ini kan untuk mencegah virus corona seperti itu. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta warga yang berkunjung ke Malioboro untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya karena masyarakat perlu dididik, karena untuk disiplin itu tidak mudah. Harus selalu kita gaungkan, yang berpendidikan baik aja belum tentu juga disiplin. Di samping pemantauan pengunjung dengan barcode, Pemprov DIY juga memberlakukan jalur pedestrian satu arah di kawasan Malioboro. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Hari ini jumlah kasus positif corona mencapai 37.420 orang. Dengan angka pertambahan hari ini 1.014 kasus. Dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif COVID-19 hari ini sebanyak 1.014 orang. Sehingga total menjadi 37.420 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut, bahwa penambahan kasus 1.014 orang ini tidak merata pada seluruh provinsi. Ada 5 provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini, diantaranya adalah Jawa Timur, yang melaporkan 176 kasus baru. Sementara kasus sembuh yang dilaporkan Jawa Timur pada hari ini adalah 252 orang. Sulawesi Selatan kasus baru meningkat 125 orang, kasus sembuh 36 orang. Kalimantan Selatan 123 orang kasus baru dan 22 sembuh. DKI Jakarta 121 orang dengan 59 sembuh. Sumatera Utara 94 kasus baru, hari ini tidak ada dilaporkan kasus sembuh. Dari keseluruhan masih ada 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Saudara-saudara, total kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah 563 sehingga akumulasi seluruhnya menjadi 13.776. Kalau kita lihat angka ini maka akan berada di angka kisaran 53,8% dari kasus yang kita rawat. Kemudian kasus meninggal 43, kalau kita lihat ini sekitar totalnya 2091, total sekitar 5,78%. Kalau kemudian kita lihat angka kematiannya. Pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat diperpanjang hingga 26 Juni 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari peningkatan reproduksi COVID-19 dalam 2 pekan terakhir. Keputusan perpanjangan masa PSBB di Jawa Barat tak lepas dari data yang menunjukkan peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan indeks reproduksi virus corona di Jawa Barat masih dinamis. Sempat berada di angka 0,68, kemudian kembali naik menjadi 0,72, kemudian menjadi 0,82. Meski masih di bawah angka 1, namun adanya peningkatan data tersebut merupakan peringatan waspada untuk tidak melonggarkan pengawasan dan terus berketat protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa PSBB hingga 26 Juni 2020. Sementara untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, periode PSBB mengikuti wilayah Jakarta, yaitu hingga 2 Juli 2020. PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi zona kuning yang ingin melakukan PSBB proporsional. Khusus untuk Bodebek, karena dari awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan Jakarta, maka PSBB proporsional di Bogor, Depok, Bekasi dipersamakan dengan jadwal Jakarta, yaitu tanggal 2 Juli.
Salah satu langkah untuk menekan perubahan kasus positif COVID-19 yaitu dengan kembali mengejarkan tes secara masif yang diutamakan di pasar-pasar tradisional. Tim Liputan iNews melaporkan. Puskesmas Cilengsi Bogor, Jawa Barat ditutup setelah 4 orang stafnya terpapar corona. Untuk sementara, pelayanan kesehatan pun dihentikan dan menunggu adanya dokter keliling. Sejak 2 hari lalu, Puskesmas Cilengsi Bogor, Jawa Barat ditutup untuk sterilisasi medis setelah 4 orang stafnya terindikasi positif COVID-19. Hasil ini berdasarkan rapid dan juga swab test yang dilakukan pada seluruh petugas medis puskesmas. Penutupan puskesmas berdampak pada ketiadaan pelayanan bagi warga. Untuk sementara, warga diminta berobat ke puskesmas terdekat lainnya sambil menunggu akan didatangkan dokter keliling. Puskesmas saat ini ada terpapar 2 perawat, 1 bidan, dan 1 penyuluh kesehatan. Nah, mengingat sesuai dengan protokol kesehatan, itu harus 14 hari tutup, sekarang sudah tutup. Dan saat ini kami mengajukan kepada Kepala Dinas, karena ini merupakan pelayanan kesehatan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada dokter keliling. Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor termasuk zona merah penyebaran COVID-19 dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Pemkab Bogor akan terus menggelar swab tes. Operasional pasar, mal dan sekolah masih dilarang sampai protokol kesehatan dijalankan secara disiplin. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang kakek berusia 73 tahun asal Jember, Jawa Timur dinyatakan sembuh dari corona usai dirawat sejak 26 Mei lalu. Pasien terpapar corona dari klaster Goa, Sulawesi Selatan. Sibawi, 73 tahun, warga desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur, tak berhenti mengucap syukur atas kesembuhannya dari corona. Sibawi merupakan pasien positif corona klaster Goa yang dirawat di RSUD Dr. Subandi Jember sejak 26 Mei sampai 12 Juni lalu. Perawatan dari sini sudah maksimal, cukup baik untuk saya. Dan saya ini sangat berterima kasih sama perawat di sini, utamanya pada Bu Dokter Ratna. Usai dinyatakan sembuh, Sibawi diantar pulang oleh tim medis dan Diskominfo Pemkab Jember. Kedatangan Sibawi disambut hangat keluarga dan warga Sukowono. Keluarganya sudah sehat semua lingkungan masyarakat sini juga sudah tenang, tidak khawatir terus karena COVID. Ternyata kan. Untuk menjaga kesehatan dan menekan persebaran corona, tim medis mengimbau Sibawi dan juga warga sekitar untuk menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Di Jember hingga saat ini tercatat 82 kasus positif corona dan 16 pasien dinyatakan sembuh. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.